Halo semuanya, di video kali ini saya akan jelaskan tentang cara jualan di Instagram di tahun 2020 dan terupdate. Simak selanjutnya. Halo guys, jadi di sini ada uang 10 juta rupiah dan 10 buku jago jualan di Instagram. Nah, saya pengen bagi-bagi 10 juta rupiah dan 10 buku Instagram ini untuk 10 pemenang dengan syarat pertama, follow akun Instagram saya di sini. Kedua, harus subscribe channel YouTube Rico Huang. Ketiga, menonton 10 video saya setiap hari dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2020. Saya akan mengupload satu hari satu. Dan keempat, silahkan komen di 10 video sebanyak-banyaknya dengan format akun Instagram Anda dan alasan kenapa Anda harus mendapatkan hadiah uang tunai dan satu buku jago jualan di Instagram ini sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan saya umumkan setiap hari mulai tanggal 11 di YouTube story saya setiap jam 4 sore. Dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi yang menonton video tanggal 10 akan diumumkan secara acak pada tanggal 11 di YouTube story. Video tanggal 11 ditonton, nanti diumumin di tanggal 12. Seterusnya sampai video tanggal 20 diumumin pada tanggal 21 jam 4 sore. Oke, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan menjadi pemenang dari buku dan uang tunai 10 juta rupiah ini. Terima kasih. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Oke, saya langsung mulai aja. Jadi, kenapa sih Instagram menjadi sebuah sarana atau media untuk kita berjualan? Apalagi kita yang baru memulai, juga yang sekarang ingin meningkatkan penjualan kita semakin lebih banyak lagi. Dan salah satu platform yang saya pilih adalah Instagram. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena Instagram saat ini menjadi salah satu media terbesar di online. Anda bisa cek informasinya sendiri, ada berapa banyak pengguna Instagram, baik dari kalangan artis, selebriti, para konglomerat, UKM, orang yang mungkin sekedar mencari informasi di Instagram, mereka semua ada di Instagram. Dan sampai detik ini, Instagram tidak pernah turun. Selalu naik pengunjungnya, selalu naik penggunanya. Yang kedua, dari pengalaman saya berbisnis bertahun-tahun, Instagram merupakan salah satu sarana yang low budget ya, tapi bisa mendapatkan high income. Artinya kita nggak perlu keluar dana yang besar banget untuk memulai, tapi bisa cepat langsung dapat konsumen. Oke. Dan yang ketiga adalah dari survei yang saya buat, dari 10 orang yang sukses di bisnis online ya, dan ketika saya tanya, 8 dari mereka menjawab bahwa mereka sukses berjualan karena menggunakan media Instagram. Ya, jadi sudah terbukti bahwa Instagram sangat cocok sekali untuk Anda yang berjualan. Oke. Nah, yang kedua, saya mau jelasin dulu sebelum saya mulai ke topik akun-akun yang saya pegang di Instagram. Jadi Anda bisa tahu si Rico Huang ini track recordnya seperti apa sih. Ada kurang lebih 6 lah. 6 akun yang saya pegang. Yang pertama, komunitas pengusaha muda. Yang kedua, komik bisnis. Yang ketiga, fotolux.id. Yang keempat, dropship aja. Yang kelima, ini akun personal saya, @rcohuang atau Rico Huang. Dan yang keenam adalah Aaron Blenda. Nah, kalau di total ada sekitar 1,4 juta followers dengan konten yang berbeda, jualan yang berbeda, tapi rahasianya sama. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke topik. Ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan untuk bisa berjualan di Instagram. Oke. Yang pertama adalah pahami produk dan market yang mau kamu jual. Jadi, pastikan dulu kalau produknya beneran bagus. Karena produk bagus tuh nggak butuh marketing yang menjelimet atau susah. Tapi kalau produk yang jelek, lu mau pakai cara promosi apapun, wah, kalau dipaksakan tetap sih bisa dapat konsumen, tetapi tingkat repeat order atau konsumen yang puas semakin kecil. Akhirnya kita hanya mencari korban, ya. Cara memahami produk yang bagus, kasih ke teman, cobain sendiri, sama kasih ke orang yang nggak dikenal. Feedbacknya gimana? Bagus nggak? Mereka repeat order lagi nggak? Dan lain-lain. Yang kedua adalah persiapkan foto dan video produk yang mau kamu posting nanti di Instagram. Jadi semuanya di-prepare di awal, oke? Supaya apa? Supaya nanti ketika udah mulai optimasi, setiap hari udah ada konten yang di-share. Kenapa? Konten sebenarnya adalah hal paling penting untuk kita bisa menjalankan Instagram marketing kita, oke? Dan yang ketiga, ini juga penting, siapin dulu logo, kemudian messenger, yaitu WhatsApp atau Line, paling banyak sih 2 ini. Ya. Yang ketiga adalah akun Instagram Anda udah harus ada. Yang keempat, cari username Anda. Jadi tentuin dulu semua di awal sebelum masuk ke optimasi. Jelas ya, kita masuk langsung ke trik utamanya, yaitu cara jualan di Instagram.
Jadi cara jualan di Instagram itu ada dua metode. Yang pertama metode basic, dan yang kedua adalah metode yang advance atau cukup rumit. Untuk yang basic, bedanya apa sama advance? Untuk yang basic kita menggunakan metode gratis. Jadi kita nggak mengeluarkan uang sama sekali, tapi kita mengeluarkan effort kita. Yang kedua adalah advance, yaitu metode berbayar. Kita menggunakan jasa-jasa seperti artis untuk endorse, atau kita menggunakan layanan beriklan di Instagram, dan lain-lain. Saya jelasin dulu yang gratis atau basic. Oke, kita langsung masuk aja ke metode basic. Metode basic yang pertama adalah kita mengisi deskripsi atau profil Instagram kita. Seperti di photoluxury.id ini. Jadi di sini kan saya bilang abadikan momenmu bersama Photolux. Intinya saya menargetkan orang-orang yang suka mengabadikan momen. Terus ada juga intinya free ongkir seluruh Indonesia, harga photobook mulai dari 90.000. Untuk order klik link ini, ya kan? Jadi yang pertama itu kita harus bikin 10 detik pertama orang tuh tahu apa yang dijual. Jadi di sini kan saya intinya menjualan photobook atau produk foto. Terus saya bilang untuk menciptakan interestnya ya abadikan momenmu bersama Photolux gitu kan. Terus promonya ada free ongkir seluruh Indonesia. Jadi saya langsung jelasin. Yang kedua ada contact person. Di sini saya bilang kan untuk order klik link ini. Jadi orang langsung di-direct untuk order. Yang ketiga menjadikan akun bisnis. Jadi di sini kan ada tulisannya tuh Photoluxury Indonesia adalah brand. Nah, tutorialnya saya kasih di sini. Pertama, silakan masuk ke profile, kemudian klik pengaturan atau setting. Di sini ada pilihan di pojok kanan atas profilmu, lalu klik account. Selanjutnya ubah akun jadi Instagram bisnis dengan klik pilih switch to business account, lalu klik continue, lalu pilih jenis bisnis yang kamu jalankan. Ada beberapa pilihan seperti local business, personal blog, product or service, art, musician, atau band, dan masih banyak lagi. Setelah itu klik next atau lanjutkan. Nanti kamu akan diminta melakukan konfirmasi apakah alamat email dan nomor HP-nya yang tercantum sudah sesuai atau belum. Ini supaya memudahkan calon pembeli menghubungi kamu untuk melakukan aktivitas transaksi nanti. Selanjutnya kamu akan diminta untuk menyambungkan profil Instagram bisnismu ke laman Facebook. Jika tidak ada, bisa juga klik pilihan Don't Connect to Facebook. Cara membuat Instagram bisnis ini berarti tidak menghubungkan dua platform media sosial tersebut ya. Nah, sekarang akun Instagram bisnismu udah selesai. Nah, kenapa sih kita harus jadiin akun profil bisnis? Karena penting banget kita bisa dapetin insight berapa yang mengunjungi, kita bisa langsung nanti beriklan di Instagram juga perlu, dan masih banyak fitur lainnya. Berikutnya, kalau di dalam link website itu kalian nggak punya website, kalian bisa masukin Linktree. Intinya Linktree itu kalau diklik nih seperti di Photolux, itu akan muncul beberapa pilihan, mau order via website, via WhatsApp, via Line, atau kalau punya akun Shopee, kalian bisa pakai Shopee kalian, jadi orang bisa memilih langsung. Dan yang berikutnya adalah story highlight. Nih, seperti di Photolux ini tuh udah kayak website kita tapi posisinya di Instagram. Jadi ketika orang klik itu ada story highlight tentang review produk, testimoni produk kita, kontak person kita, gudang, kantor, proses pengiriman, proses order, produk kita kayak gimana, itu semua bisa ditampilin di story highlight ya. Jadi semakin jelas, semakin bikin orang nggak perlu nanya, tapi mereka langsung lihat, ketika tertarik mereka langsung beli. Oke, yang kedua adalah konten. Konten itu terdiri dari beberapa hal. Ada video, ada postingan atau gambar, ada slide atau carousel, dan juga ada IGTV. Bedanya kalau video sama IGTV itu, video tuh di bawah 1 menit, IGTV tuh di atas 1 menit. Terus kalau post biasa tuh cuma 1, kalau slide atau carousel tuh ada beberapa slide foto. Konten ini benar-benar penting karena ini adalah penentu dari segala macam hal yang Anda lakukan untuk bisa sukses di Instagram. Kalau kontennya sampah, nggak bakal ada orang beli, nggak bakal ada orang follow. Yang pertama, milikilah gudang konten. Jadi saya kalau jualan di Instagram, punya 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan konten yang bakal saya schedule. Dan itu di-prepare. Dan konten itu ada gudangnya. Gudangnya itu maksudnya kira-kira kita mau posting apa sih? Jadi ada 3 ya yang sering orang pakai. Yang pertama engagement. Engagement ini maksudnya nggak jualan. Contohnya, kalian pilih warna biru atau merah. Semoga orang yang termotivasi atau bersyukur pada hari ini bisa sukses gitu. Terus juga bisa kayak tebak kata, tebak lagu, tebak lirik. Intinya memancing orang untuk komen, like, dan engage dengan akun kita. Oke. Yang kedua adalah meningkatkan trust atau increase trust. Ini bisa berupa testimoni, bisa berupa review produk yang kalian jelaskan, dan ini kontennya jualan. Tapi jualannya halus, jadi nggak langsung jual barang harga sekian, nggak, tapi dengan cerita. Yang ketiga barulah produk atau offer atau jualan produk kalian. Nah, rumus dalam sebuah konten itu harus 2:1.
Di sini saya singkat engagement tuh tidak jualan atau TJ, kalau J itu jualan. Jadi harus ada 2 TJ banding 1 J. Dan satu hari itu posting 3 konten. Oke. Jadi misalkan hari ini saya pengennya postingan gambar, yaitu slide atau post. Terus saya pengen video, habis itu post. Jadi ada 3 kan hari ini. Nah besok saya nggak mau video deh. Besok saya langsung aja 3 post gitu. Jadi selang-seling. Hari ini post video post, besok 3 post. Nah, contoh dari engagement increase trust sama produk atau offer, itu kalian coba cari 5 akun kompetitor atau saingan kalian di Instagram yang punya followers gede. Coba pikirin engagement mereka tuh gimana, cara bercandanya gimana, temanya apa lagi, atau kalian bisa lihat sosial media lain untuk jadiin referensi. Sehingga tuh kalian nggak bingung kira-kira posting engagementnya gimana, increase trust sama produk atau offernya gimana, gitu ya. Kemudian dari segi konten, yang ketiga adalah hashtag yang relate. Jadi satu postingan itu saya sarankan bikin hashtagnya 6. Kenapa nggak boleh lebih? Biasanya semakin banyak juga Instagram nggak merekomendasikan, karena dia punya algoritma tertentu. Dan sejauh ini efektif 6. Dan yang relate dengan produk, maksudnya begini, misalkan Anda jualan kaos. Nah, kira-kira keunggulan kaos kalian apa? Misalkan kaos polos ya. Kaos polosnya keunggulannya karena murah dan kualitasnya bagus, ya udah. Dan kalian lokasinya di Jakarta, berarti kalian masukin hashtag kaos polos murah, kaos polos Jakarta, yang kiranya ketika orang mencari hashtag tersebut, akun kalian langsung ketemu. Dan kalau bisa, antara postingan hari ini dengan postingan besok, hashtagnya beda. Jadi kalian persiapkanlah kurang lebih kayak 12 hashtag gitu. Atau kalau mau lebih beda lagi, kalian create-nya ya 3 kali 6, 18 hashtag yang berbeda. Jadi kalian bisa gunain hashtag yang berbeda gitu. Ini penting karena orang mencari produk kita lewat hashtag. Dan kalau kamu nggak rajin ya berarti kan postinganmu akan tenggelam nih. Karena misalkan orang pakai hashtag kaos polos, orang cari kaos polos, udah ada orang lain yang posting duluan. Ya kalian akan tenggelam gitu. Yang keempat, caption yang menarik. Jadi caption itu nggak boleh sekedar cuman produk yang kalian jual, tetapi jadilah storyteller pada setiap caption. Caranya adalah menggunakan 5W1H ya, atau di sini ada apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, saya akan contohin. Oke, contohnya produk ini ya. Kita bisa mulai dari apa dengan menceritakan apa produk ini adalah Muk Custom, terus bisa juga langsung ke siapa. Muk Custom ini kita gunakan untuk orang-orang terkasih. Ketika mereka sedang berulang tahun atau lagi anniversary atau apapun. Mengapa Muk Custom ini? Karena misalkan harganya affordable, terus juga saat ini lagi ada promo bla 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 bla. Bagaimana ya caranya? Silakan kontak ke nomor sekian. Jadi dari 5W1H ini bisa dibikin. Ini satu contoh. Oke, ini udah jelas ya. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu mengupdate story. Jadi story itu kalau bisa harus satu section setiap hari. Satu section itu begini maksudnya. Waktu saya jelasin Muk ini, temanya ini Muk Custom misalkan. Ya saya jelasinnya satu section. Jadi mulai dari ini Muk apa, lagi ada promo apa, terus kenapa orang harus beli Muk ini, itu ya udah bisa aja satu section penjelasannya 3 story, 5 story, 8 story. Itu satu section. Jadi kalau hari ini kita nggak jualan nih, ngomongin engagement, berarti hari ini kita main tebak-tebakan kata. Ya udah kalau tebak-tebakannya cuma ada 2 story, satu sectionnya ya udah 2 story aja. Terus nanti kalau jualan ya ini ada 5 story, ya udah satu section temanya 5 story. Terus kalau nggak jualan lagi 3 atau 4, yang penting satu section. Dan harus dilakukan setiap hari. Berikutnya untuk metode basic, kita gunakan cara follow, comment, and likes. Jadi kita follow 30 orang dalam sehari dan harus sesuai target market kita. Kalau target market Anda adalah ibu-ibu, cari akun-akun yang banyak di follow oleh ibu-ibu. Yang konten-kontennya yang ibu-ibu kira-kiranya suka. Terus yang kedua, komen. Bisa komen di akun-akun artis atau akun-akun publik yang besar yang relate. Jadi jangan jualan, tetapi memuji atau kayak bilang, kita bisa memuji. Kalau akunnya akun ngelawak, ya kita ngelawak gitu kan, atau mengomentari apa yang mereka post. Yang ketiga adalah likes. Likes di sini bisa likes komenan orang, bisa like postingan orang atau target market kita, supaya ketika kita melakukan ini mereka mendatangi profil kita, melihat apa yang kita jual, dan mereka membeli produk kita. Sekarang kita lanjut ke metode yang advance. Oke, berikutnya adalah metode yang advance. Jadi kenapa sih saya pada akhirnya mengajarkan metode yang advance dan nggak gratis-gratis terus? Sama aja ketika kita membuka bisnis kita di jalan. Mungkin itu gratis dan banyak orang dan kita menawarkan. Tapi ketika kita
tadinya berjualan di jalan, terus kita punya toko nih, offline misalkan fisik, dan orang pasti kan yang datang ke toko jauh lebih banyak karena mereka lebih trust, percaya dengan kita daripada kita yang berjualan di jalan. Dan untuk punya toko kita harus sewa toko, kita harus bayar sebuah biaya. Nah, sama juga di online. Jadi kalau pakai cara yang gratis terus, memang pertumbuhannya lama. Sedangkan kalau pakai yang advance, ada 3 hal kenapa harus pakai advance. Pertama, kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Karena kalau pakai cara gratis, cara jangkaunya ya harus kita makin rajin. Dan ada limit tertentu, kita nggak bisa menjangkau jutaan orang dengan cara-cara yang gratis. Tapi kalau berbayar bisa dalam waktu hitungan jam. Yang kedua adalah high income. Jadi kita bisa mendapatkan income yang besar hanya dengan waktu yang singkat. Bagi saya, lebih baik saya keluar uang 500.000 dan dapetin 5 juta daripada saya mendapatkan 2 juta tapi nggak keluar iklan sama sekali. Jadi kalau bayar seperti itu. Yang ketiga adalah omset kita bisa naik ribuan kali lipat daripada orang-orang yang menggunakan metode gratis. Jadi ini 3 hal penting ya. Saya pastikan Anda paham dulu. Ya, oke, ada 3. Yang pertama, kita menggunakan influencer. Influencer itu dibagi 3, ada mikro, makro, dan mega influencer. Kalau mikro itu range 1000 sampai 100.000 followers. Kelebihannya kalau mikro ini dia spesifik membahas konten tertentu, biaya iklannya lebih murah, dan marketnya nggak terlalu luas. Kalau kita nawarin suatu barang ke orang yang nggak peduli sama barang itu dan terlalu luas, akhirnya biaya iklan kita jadi lebih mahal. Tapi kalau kita nawarin cupang ke orang yang suka dengan komunitas cupang, ya itu bakal lebih spesifik dan lebih menguntungkan meskipun orangnya kecil. Jadi orangnya tertarget lah gitu. Kalau makro kisaran 100.000 sampai 1 juta followers. Ini lebih gede dari mikro dan biasanya lebih luas gitu. Terus juga ada efek untuk trust terhadap komunitas tertentu. Jadi saya sih biasanya pakai 3-3-nya. Cuman perbedaannya kalau mikro saya pakai 100 orang, kalau makro saya pakai 5-10 orang, kalau mega saya pakai 1-2 orang gitu. Biayanya lebih mahal, trustnya lebih tinggi, dan marketnya lebih luas gitu. Terus yang ketiga adalah mega. Kalau mega ini di atas 1 juta followers dan saya nggak mengharapkan orderan yang masuk dari followersnya mega. Tetapi mega ini saya gunakan untuk brand awareness atau memperkenalkan produk saya kepada audiens yang lebih luas. Sehingga ketika saya mempromosikan produk saya ke mega, semua calon konsumen saya kan udah tahu nih artis ini siapa dan dia pakai produk saya, hanya untuk meningkatkan trust dan meningkatkan brand awareness aja. Mega memang budgetnya gede sih, lebih besar daripada makro dan mikro. Nah, untuk menggunakan influencer kita bisa pakai untuk endorse. Endorse itu berarti kita kasih barang, dia pakai barangnya, dia review atau memberikan testimoni baik itu video atau postingan. Yang kedua adalah paid promote, jadi dia cuman ngomong tanpa pegang barang bahwa si Rico jualan photobook, ini bisnisnya, silakan kalau yang mau beli gitu. Yang ketiga adalah giveaway. Nah, kalian pernah nggak lihat giveaway artis yang suka bagi iPhone, mobil, dan motor dengan cara follow akun kalian? Itu bisa untuk meningkatkan followers tetapi tidak orderan. Ini bisa dilakukan oleh influencer. Kalau untuk tanya harganya, sebenarnya influencer macem-macem, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalian bisa cek sendiri, biasanya si influencer di bagian bio-nya atau deskripsi profilnya itu ada kontak person, kalian tanyain satu-satu. Atau ada manajemen artis yang bisa kalian tanya satu persatu. Kalian tanya, dikumpulin, baru kalian bandingin. Yang kedua, akun publik. Akun publik ini seperti akun komunitas pengusaha muda, komik bisnis. Jadi dia nggak ada orangnya dan bahas kontennya fokusnya bahas bisnis, ngelawak, ngegosip, drama, horor, itu fokus gitu. Akun publik. Sama aja, ada mikro, makro, dan mega. Tipsnya untuk influencer dan akun publik adalah analisa dulu akun mereka sebelum Anda membayar atau order ke mereka. Apa yang harus dianalisa? Pertama, mengecek engagement rate. Engagement rate itu jangan sampai followersnya 1 juta, tapi yang ngikutin dia itu cuma 1000 orang. Karena kontennya nggak berkualitas gitu. Kalian bisa cek langsung ini di tanke.fr atau di phlanx.com. Di situ kalian tinggal masukin username-nya aja dan minimal kalau bisa 1,5% engagement rate-nya. Jadi kalau di bawah itu jangan order deh. Berarti interaksi antara si artis atau akun publik dengan followersnya rendah. Yang kedua adalah menganalisa konten dan followers-nya. Kira-kira
konten atau followersnya tuh menengah bawah, menengah atau menengah atas ya. Terus fit nggak sama produk kalian. Nah, untuk ngecek itu kalian harus lihat sendiri, terus kalian cari sendiri definisi menengah bawah, menengah, dan atas tuh seperti apa. Jadi ini yang penting untuk menganalisa sebelum order supaya nggak rugi. Nah, berikutnya adalah Instagram Ads ya. Instagram Ads itu layanan beriklan di Instagram yang disediakan oleh Instagram ataupun Facebook. Jadi Facebook sama Instagram tuh satu perusahaan. Nanti kalian beriklan di Instagram, tapi lewat Facebook. Saran saya jangan langsung beriklan lewat aplikasi Instagram, karena tuh nggak spesifik. Kalau lewat Facebook tuh kita bisa milih kira-kira mau laki-laki, perempuan, umur berapa, dari kota mana, atau mungkin kalau Anda punya restoran, itu 5 km di sekitar restoran Anda. Bahkan kayak dia single, punya pacar, janda, duda, pakai handphone apa, dia suka kopi apa, semua bisa kita hajar. Dan makin spesifik makin bagus. Dan kalian bisa mempelajari Instagram Ads itu lewat business.instagram.com atau di stripid.facebook.com/business. Ini gratis, kalian bisa pelajari langsung dua-duanya. Yang bikin omset saya naik itu adalah mengkombinasikan antara influencer, akun publik, dan Instagram Ads. Biasanya influencer itu kan saya dapat foto atau videonya. Nah, foto atau videonya saya iklanin lewat Instagram Advertising. Dan disinilah kunci utama saya menghabiskan dana. Itu bisa mulai dari Rp10.000 aja. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk menjalankan Instagram Ads adalah yang pertama, kalian harus punya website atau landing page. Ini kalian bisa pakai Funnels Pro. Dengan Funnels Pro kalian bisa bikin website 7 menit aja. Yang kedua, iklannya itu bisa mulai dari Rp10.000-Rp20.000 dan itu bisa menjangkau 1.000-2.000 calon pelanggan. Yang ketiga, kalian bisa dapat customer hitungan jam aja. Oke, kiranya ini aja tips yang bisa saya share untuk cara berjualan di Instagram. Nah, bagi kalian yang selama ini jualan tapi nggak punya produk, butuh diajarin trik-trik seperti ini, juga butuh komunitas untuk jualan, kalian bisa langsung gabung ke dropsipaja.com. Jadi dropsipaja.com adalah salah satu supplier yang menjual produk yang pasti laris. Salah satunya adalah kaos atau casing HP yang bisa desain suka-suka. Di sana ada kurang lebih 130.000 member yang berjualan dan tidak ada satupun yang banting-banting harga. Pada tanggal 20-30 Juni, pendaftaran dropsipaja.com itu lagi buka promo dari 300.000 menjadi 99.000. Caranya kalian langsung aja ke website dropsipaja.com, baca informasi di sana, dan kalian ikut waiting list. Pas tanggal 20-30 Juni langsung join aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.